Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 5 yang beranggotakan Rindiani Queenie, Rahma Aulia, dan Gracia Sabriani. Di sini kami akan menjelaskan tentang review jurnal yang telah kami lakukan. Jurnal yang kami review ya berjudul Magnetic Functionalized Nanoparticle for Biomedical Drug Delivery and Imaging Application. Dilanjutkan oleh teman saya. Baik, terima kasih. Dimulai dengan pendahuluan. Seperti yang telah kita ketahui bersama, nanomaterial telah menjadi inovasi penting dalam bidang biomedis. Hal ini menyebabkan nanomaterial menawarkan solusi canggih untuk berbagai tantangan medis, dengan ukuran yang sangat kecil dan sifat unik seperti luas permukaan yang tinggi, reaktivitas kimia yang superior, serta kemampuan untuk dimodifikasi secara fungsional, menyebabkan nanomaterial membuka peluang baru dalam diagnosis, pengobatan, dan pencegahan penyakit. Dalam jurnal ini membawakan contoh aplikasi nanomaterial dalam drug delivery dan imaging application, di mana dikarenakan ukuran nanopartikel yang sangat kecil, memungkinkan mereka untuk menembus jaringan tubuh yang lebih dalam, termasuk tumor yang sulit dijangkau oleh obat konvensional. Selain itu, karena ukuran yang sangat kecil, nanopartikel dapat menghindari sistem kekebalan tubuh sehingga meningkatkan peluang mereka untuk mencapai target yang diinginkan. Seperti yang telah disebutkan tadi, nanopartikel memiliki luas permukaan yang sangat besar. Dengan luas permukaan ini, nanopartikel dapat mengikat dan membawa lebih banyak molekul obat dibandingkan partikel yang lebih besar. Selain itu, modifikasi permukaan memungkinkan nanopartikel dapat berikatan dengan berbagai ligan atau molekul target, sehingga dapat meningkatkan spesifitas pengiriman obat. Namun, di balik kecanggihan nanopartikel tersebut, masih terdapat tantangannya, di mana terdapat kesulitan untuk menemukan metode sintesis yang konsisten dan memberikan hasil yang seragam. Selain itu, masih banyak metode sintesis yang belum mampu memproduksi nanomaterial dalam jumlah yang besar sehingga menghambat efisiensi. Boleh, slide selanjutnya. Karena tantangan tersebut, maka terdapat alternatif dari nanopartikel logam tunggal, yaitu sintesis nanopartikel inti kulit atau core shell. Hal ini dapat dilakukan dengan memasukkan inti pada nanopartikel yang memiliki sifat berbeda dibandingkan dengan material kulitnya atau shell. Dalam jurnal ini memberikan contoh di mana kulit nanopartikel akan dimasukkan inti magnetik. Pada jurnal ini dibawakan fokus tinjauan di mana metode sintesis nanopartikel core shell dengan fokus pada penggunaan inti Fe3O4 dan lapisan emas atau perak. Untuk bahasan berikutnya akan dipaparkan oleh rekan saya yang lain. Terima kasih. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang sintesis of core shell nanopartikel. Sebelumnya, nanopartikel core shell adalah partikel berukuran nano yang terdiri dari inti, core, dan selubung shell, dengan sifat fisik dan kimia yang berbeda. Struktur unik ini memungkinkan kombinasi sifat yang menarik, seperti konduktivitas listrik yang tinggi, sifat magnetik yang kuat, atau aktivitas katalitik yang tinggi. Pada sintesis nanopartikel core shell digunakan dua logam, di mana satu logam membentuk inti dan logam kedua membentuk cangkang. Pada jurnal yang kita review, partikel Fe terdegradasi dalam air dan HAuCl4 sebagai oksidator kuat. Lalu digunakan Fe3O4 sebagai inti atau oksida besi, dan emas sebagai pelapis cangkang. Pelapisan emas atau perak ke inti oksida besi dibagi menjadi dua kategori, yaitu pelapisan langsung emas atau perak ke besi atau menggunakan lapisan perantara untuk bertindak sebagai perekat antara lapisan emas dan besi. Namun, ada tantangan dalam sintesis ini, yaitu pada sintesis ini harus diatasi untuk mengontrol laju pelapisan dan mengontrol keseragaman pelapisan untuk menciptakan solusi nanopartikel dengan ukuran dan bentuk yang sangat mirip. Lalu, adapun karakterisasi dari nanopartikel core shell ini bisa menggunakan TM, XRD, dan FTIR. Untuk materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, selanjutnya akan saya lanjutkan dengan materi karakterisasi. Pada topik pembahasan yang dibawakan jurnal ini digunakan teknik karakterisasi transmission electron microscopy (TEM), yang dimana TEM ini digunakan untuk mengamati ukuran dan bentuk nanopartikel hingga resolusi atom. TEM itu merupakan instrumen yang memiliki ketelitian lebih tinggi dibandingkan dengan SEM dalam hal pengamatan bentuk fisik partikel. TEM dapat mengamati bayangan hingga ukuran kecil dalam nanometer dengan hasil yang baik. Pada TEM, sampel itu dibuat dengan sangat tipis sehingga berkas elektron itu ditembak ke energi yang tinggi sampai menembus permukaannya.
dan sebagian lagi tidak tertembus akibat terhalang oleh partikel. Ada beberapa kesamaan dengan SEM di mana elektron tersebut kemudian ditangkap dan diterjemahkan sebagai tampilan bayangan gambar di layar komputer. Hasil karakterisasi TEM ini lebih lengkap karena dapat menggambarkan bagian dalam sampel. Namun, preparasi sampel TEM akan lebih sulit karena sampel harus dibuat setipis mungkin agar dapat dilewati oleh elektron. Berikut tahapan dari metode transmission elektron mikroskopi dari nanopartikel ini. Yang pertama yaitu preparasi sampel dengan cara mendispersikan nanopartikel dalam pelarut yang sesuai untuk membentuk suspensi yang homogen. Kedua, pengamatan di bawah alat TEM beserta akuisisi citra. Dan yang ketiga yaitu analisis citra berupa pengukuran ukuran dan bentuk, analisis kristalografi, pemetaan elemen, dan analisis defect. Selanjutnya akan disampaikan kembali oleh teman saya yang lain. Terima kasih. Baik, terima kasih. Selanjutnya kita akan membahas mengenai metode-metode apa saja yang digunakan dalam sintesis core shell ini. Yang pertama ada metode sintesis misel terbalik, di mana metode ini merupakan salah satu metode yang paling sering digunakan. Metode ini juga sering disebut rute mikroemulsi, di mana mikroemulsi ini memiliki beberapa pendekatan, di antaranya air dalam minyak dan air dalam CO2 superkritis. Metode ini cukup menarik jika dibandingkan dengan metode lainnya, karena merupakan pendekatan yang lebih hijau atau ramah lingkungan untuk sintesis nanopartikel. Hal ini dapat disebabkan karena tidak memerlukan pelarut organik beracun. Selain itu, lebih mudah untuk memulihkan produk dengan hanya menurunkan tekanan dan melepaskan fluida sebagai gas CO2. Rute misal terbalik telah diadaptasi dari sintesis nanopartikel logam jadi pelapisan nanopartikel yang telah disintesis sebelumnya. 20 tahun ke belakang, nanopartikel oksida besi AuF3O4 berlapis emas pertama kali disintesis dalam metode misal terbalik. Sintesis nanopartikel AuF3O4 ini dilakukan dengan menggunakan sistem H2O atau CTAB untuk menghasilkan misel dengan natrium borohidrida sebagai agen pereduksi yang dapat mereduksi emas klorida atau HAUCl4 ke inti besi. Dalam jurnal ini diberikan beberapa contoh tinjauan penelitian yang menggunakan metode sintesis misel terbalik ini. Pertama dilakukan oleh Lin et al., di mana beliau menggunakan sistem yang menggunakan CTAB sebagai surfaktan untuk membentuk misel terbalik. Dalam penelitiannya, memberikan hasil optik yang dilaporkan sebagai berikut, di mana terdapat pergeseran puncak absorbansi spektrum UV vis dari koloid emas sebesar 526 nanometer menjadi AuF3O4 sebesar 555 nanometer. Sedangkan hasil TEM memberikan data distribusi ukuran sebesar 5 hingga 15 nanometer dengan ukuran rata-rata 10 nanometer. Kemudian, Zhang et al. Melakukan penelitian di mana memberikan modifikasi penggunaan laser sebagai inisiator untuk pelapisan nanopartikel besi dengan emas. Penyinaran laser ini memfasilitasi dekomposisi termal nanopartikel emas. Atom dan gugus emas akan terbentuk di sekitar nanopartikel besi, sehingga membentuk nanopartikel besi berlapis emas. Pada penelitian ini, memberikan data hasil TEM, yaitu ukuran rata-rata sebesar 18 nanometer dengan distribusi ukuran kurang lebih 36 nanometer. Kemudian, untuk metode-metode sintesis lainnya akan dipaparkan oleh rekan saya yang lain. Terima kasih. Selanjutnya ada sintesis termal. Di antara berbagai metode sintesis nanopartikel, cangkang dan inti ini, terdapat sintesis termal, yaitu melibatkan pemanasan campuran reaksi di atas titik didihnya, dan terkadang juga menggunakan reflux. Ada dua kategori utama untuk jenis sintesis ini, yaitu hidrotermal dengan pelarut berbasis air dan sulfotermal dengan pelarut berbasis organik. Namun, pada sintesis ini tidak mungkin untuk mencapai produk nanopartikel langsung dan harus menggunakan beberapa sintesis untuk menghasilkan produk dari nanopartikel. Dalam beberapa kasus, inti Fe3O4 disintesis melalui rute misal terbalik atau rute koloid dan kemudian partikel dilapisi menggunakan teknik hidro atau sulfotermal. Mayoritas sintesis melibatkan penambahan nanopartikel oksida besi ke HAUCl4 mendidih atau kebalikannya dari penambahan HAUCl4 ke larutan nanopartikel oksida besi mendidih. Pada metode sintesis nanopartikel AuFe3O4 yang dilakukan oleh Rudakovskaya et al. Melalui teknik hidrotermal dengan menggunakan prinsip metode penambahan nanopartikel Fe3O4 ke dalam larutan HAUCl4 yang mendidih, mendapatkan
Hasil analisis TEM dari nanopartikel ini menunjukkan ukuran rata-rata 30 nanometer dengan bentuk bulat dan distribusi ukuran antara 20 dan 35 nanometer. Boleh dilanjut. Slide berikutnya. Berikutnya ada sintesis koloid. Sintesis koloid memiliki prinsip dasar, yaitu dispersi ion logam berbeda dalam fase air, lalu penambahan zat reduksi ke dalam campuran, lalu pencampuran pada suhu terkontrol untuk membentuk nanopartikel yang tidak larut. Adapun kelebihan dari sintesis koloid ini yaitu tidak melibatkan pelarut berbahaya dan dapat mensintesis nanopartikel dalam skala besar. Namun, ada juga sisi negatifnya, yaitu di mana keterbatasan pada sintesis koloid yaitu sulitnya untuk mengontrol distribusi ukuran nanopartikel akhir yang disintesis, dan juga bentuk nanopartikel dapat sangat dipengaruhi oleh konsentrasi reagen. Sebagian besar metode untuk sintesis oksida besi berlapis emas berputar di sekitar penggunaan berbagai agen reduksi untuk mereduksi HAuCl4 ke permukaan oksida besi. Pada metode yang dilakukan oleh Raoul et al., metode yang dilakukannya untuk melapisi nanopartikel Fe3O4 melibatkan pendispersian nanopartikel Fe3O4 dalam larutan HAuCl4, kemudian pencampuran dengan etanol, dan setelah 15 menit pada suhu kamar, reaksi dihentikan, dan nanopartikel AuFe3O4 kemudian dipisahkan dengan magnet. Didapatkan analisis TEM dari larutan yang dimurnikan menunjukkan bahwa partikel yang dihasilkan berkisar dalam ukuran 30 hingga 100 nanometer dan memiliki bentuk yang bervariasi di seluruh sampel. Sintesis ini bukan sintesis yang efisien untuk memproduksi partikel dengan bentuk dan ukuran yang seragam. Dalam banyak kasus, ketika nanopartikel Fe3O4 dilapisi dengan emas, reduksi garam emas menghasilkan nanopartikel emas standar, sehingga dilakukan penambahan agen produksi ke permukaan nanopartikel besi untuk bertujuan meningkatkan efisiensi pelapisan dan dimaksudkan untuk menurunkan jumlah nanopartikel emas yang diproduksi sebagai produk sampingan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, saya lanjutkan kembali, yaitu mengenai pembahasan aplikasi nanopartikel logam dalam biomedis. Yang pertama yaitu dalam antimikroba agents. Sintesis nanopartikel emas berlapis thioguanin telah dilakukan oleh Salvaraj et al., di mana peningkatan efek antimikroba terhadap beberapa bakteri. Lapisan emas yang dilapisi thioguanin nanopartikel lebih efektif dibandingkan thioguanin tak terkonjugasi sebagai agen anti kanker dan antimikroba, dengan aktivitas yang menunjukkan potensi penggunaan sebagai pembawa kanker. Contoh lain dari aplikasi nanopartikel sebagai antimikroba ini yaitu yang pertama, nanopartikel perak yang dapat menghambat pertumbuhan bakteri E. coli sebanyak 94,3% dan nanopartikel emas yang memiliki efek antimikroba terhadap Corynebacterium pseudotuberculosis menunjukkan penghambatan pertumbuhan bakteri sebesar 95%. Persentase dari efek antimikroba yang tadi telah saya paparkan bergantung kepada dosis yang diberikan dan juga memiliki rentang waktu yang berbeda dalam proses penghambatan mikroba tersebut. Bisa jadi terdapat nanopartikel yang membutuhkan waktu yang cepat atau terdapat nanopartikel yang membutuhkan waktu yang lebih lama pada proses efek antimikrobanya. Kemudian contoh lain yaitu imaging atau pencitraan. Pada MRI seringkali digunakan agen kontras konvensional untuk meningkatkan sensitivitas diagnostik. Namun, terdapat agen konvensional ini kelemahan berupa sifat biologisnya dan tingkat toksisitas dalam sel. Metode ini telah dikembangkan, alternatifnya yaitu untuk meningkatkan efikasi pemindaian dengan mengurangi dampak negatif yang dapat ditimbulkan oleh agen kontras pada tubuh. Alternatif tersebut mencakup nanopartikel logam yang mungkin dikombinasikan dengan agen yang berfungsi serupa dengan agen kontras untuk pemindaian MRI. Nanopartikel emas menunjukkan potensi yang menjanjikan dalam pencitraan karena kemampuan mereka dalam atenuasi sinar X. Kojima et al. Telah melakukan penelitian dan menunjukkan bahwa nanopartikel emas yang dikombinasikan dengan PEG AuNPS berfungsi sebagai agen kontras yang lebih unggul. Kemudian, terdapat penelitian dari Li et al. Menunjukkan penggunaan AuNPS berlapis sebagai alat pencitraan untuk aterosklerosis. AuNPS diterapkan dalam jenis pencitraan medis yang disebut single photo emission computed tomography. Nah, jenis pencitraan ini tuh sangat mirip dengan penggunaan sinar gamma kamera, tetapi mampu memberikan gambar 3D nyata yang dapat dirilis dan dimanipulasi untuk mencapai teknik analisis yang lebih akurat. Modifikasi nanopartikel secara khusus menargetkan plak aterosklerosis yang mengandung makrofag apoptotik sehingga menunjukkan alat yang berguna untuk deteksi plak aterosklerosis yang akurat secara invasif. Kemudian, berikut merupakan gambar representasi dari aplikasi nanopartikel inti atau kulit.
Selanjutnya, kesimpulan dari jurnal yang telah kita bahas, yaitu salah satu solusi mengatasi kesulitan dalam menemukan cara yang tepat dan akurat untuk menargetkan area tertentu dalam tubuh, baik untuk pengiriman obat atau terapi yang melibatkan nanopartikel secara langsung adalah dengan menggunakan inti magnetik untuk membuat nanopartikel inti cangkang yang kemudian dapat diarahkan di dalam tubuh menggunakan medan magnet. Mungkin itu saja yang dapat kelompok kami sampaikan. Maaf apabila ada kesalahan dalam penyampaian dan juga terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.